bimbingan klasikal. Ibu lihat wajah kalian pagi ini sangat bersemangat ya. Sebaiknya kalau pagi hari itu harus semangat, jangan datang ke sekolah langsung dengan muka mengantuk. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan klasikal dengan tema orientasi hidup berkeluarga. Nah, kenapa orientasi hidup berkeluarga? Karena di sini kalian juga perlu mempersiapkan diri untuk kehidupan kalian berikutnya. Mungkin di sini dari teman-teman atau adik-adik sekalian nanti ibu saya maunya langsung menikah sejak ibu tidak mau kuliah. Nah, kalian juga perlu mempersiapkan diri. Jangan asal ingin menikah saja. Tapi sebelum melangkah ke materi selanjutnya, jadi ibu di sini ingin meminta kesediaan dari salah satu orang dari kalian untuk membawa kita dalam doa dulu. Silakan. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdoa, dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya itu agama Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih karena sudah memimpin kita dalam doa. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Lihat di sini ada yang berpuasa ya. Semangat ya, jangan batal puasanya meskipun di luar panas terik atau ada goda-godaan yang makanan di depan banyak, tapi jangan berantakan. Oke? Baik, sebelum kita memulai, ibu punya satu permainan namanya semut dan gajah. Apa ada yang pernah main? Tidak. Cluenya adalah kalau ibu sebut semut, nanti kalian buat lingkaran besar. Dan kalau ibu sebut gajah, kalian buat lingkaran kecil di depan dada. Oke? Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Semut. Gajah. Gajah. Konsentrasi. Lagi. Gajah. Satu kali lagi. Semut. Semut. Gajah. Semut. Ini yang di depan masih belum konsentrasi. Yang kayak satu kali lagi ya, terakhir. Gajah. Gajah. Masih ada. Oke. Ibu lihat sudah ada yang memiliki kemajuan lah. Hanya 1-2 orang yang salah. Jadi tepuk tangan dulu. Oke. Ibu akan menjelaskan hari ini bahwa kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, tujuan di sini kita melakukan bimbingan klasikal adalah untuk kalian bisa mengenal apa itu orientasi hidup dalam berkeluarga. Nah, mungkin seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal bahwa mungkin ada dari kalian yang ingin setelah sekolah ingin segera menikah, tapi bukan maksud Ibu untuk memberikan kalian arah untuk segera menikah ya, jangan. Jadi di sini hanya untuk pengenalan saja, dan mungkin juga di sini bisa kalian jadikan sebagai acuan bahwa menikah itu bukanlah hal yang mudah, dan juga ada beberapa hal-hal yang harus kalian penuhi sebelum kalian mempersiapkan diri menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Nah, tujuan dari layanan kita hari ini adalah yang pertama untuk agar adik-adik sekalian bisa menjelaskan atau memahami apa itu pernikahan. Yang kedua, adik-adik bisa juga menjelaskan dan memahami apa itu tujuan dari pernikahan. Yang ketiga, adik-adik bisa memahami dan menjelaskan apa itu apa saja norma-norma dalam pernikahan. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menjelaskan dan memahami apa saja syarat-syarat dalam pernikahan. Jadi sebenarnya Ibu ada PowerPoint text ya, tapi karena hari ini LCD kita sedang tidak bagus, jadi Ibu sudah mengirimkan melalui WA Group, jadi adik-adik bisa membaca materinya di sana. Ibu ingin bertanya dulu di sini, apakah kalian sudah paham pernikahan itu apa sih?
Ada yang tahu? Ya, silakan. Pernikahan itu adalah sebuah hutang di mana dua pasangan yang berbeda yang sudah berkeluarga. Ya. Satu pasangan yang disatukan dalam sebuah pernikahan. Oke, jadi menurut teman kalian, pernikahan itu adalah suatu hubungan keluarga yang terdiri dari dua orang ya, yang disatukan dalam ikatan perkawinan. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Oke. Ada? Ada? Ya, silakan. Dari saya mungkin antara dua insan yang disatukan atau diikatkan dengan perkawinan. Oke, jawabannya kurang lebih sama ya. Apa yang kalian sampaikan itu tentang pengertian dari pernikahan itu tidak salah, betul sekali, 100 poin untuk kalian berdua. Ibu akan menjelaskan apa itu pernikahan menurut Kasmini dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau menurut Kasmini, pernikahan diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Kita itu membangun sebuah hubungan, artinya yang dilandasi di sini kita sebelum membangun hubungan itu ada persiapan dan perencanaan. Tidak mungkin kan kalau kita mau bangun rumah itu tinggal bangun saja, tapi tidak ada persiapan mungkin keuangan atau perencanaan bagaimana untuk tukangnya dan segala macam. Begitu juga dengan pernikahan adik-adik. Jadi kalian untuk melakukan sebuah pernikahan atau untuk menikah itu kalian harus mempersiapkan diri, juga merencanakannya dengan matang. Kenapa? Karena seperti yang kalian jelaskan tadi, pernikahan itu merupakan suatu ikatan antara satu dan dua orang. Nah nanti kalau misalkan sudah lama lalu mungkin kalian punya anak, jadi bukan hanya untuk dua orang saja, melainkan bertambah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang kuasa. Jadi bukan hanya berdasarkan ikatan perkawinan, tapi di dalamnya juga ada Tuhan. Baik Tuhan dari kepercayaan kalian masing-masing. Yang mungkin di sini ada yang dari Protestan, berdasarkan kepercayaan masing-masing lah, seperti itu. Kemudian Wijono mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Jadi pernikahan ini untuk waktu yang lama. Bukan seperti pacaran ya, kalian bisa putus. Kalau sudah menikah itu nggak bisa putus lagi. Oke, sampai di sini bisa paham? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nanti kalau habis dari sini jangan langsung bilang, mama saya mau menikah, ibu tadi di sekolah menjelaskan tentang pernikahan, saya mau menikah. Jangan ya, ibu menjelaskan ini hanya untuk mengenalkan kepada kalian saja. Oke, yang berikutnya tujuan dari pernikahan. Mungkin di sini adik-adik ada yang tahu tujuan dari kita menikah itu apa? Keturunan. Oke, angkat tangan. Siapa tadi keturunan? Silakan. Iya, siapa Seri? Ya, silakan Seri. Kalau tujuan dari pernikahan itu tuh untuk mempunyai keturunan ibu. Oke, mempunyai keturunan. Ada lagi? Ya, silakan. Tujuan dari pernikahan itu untuk saling melengkapi antara satu dan lain. Oke, bagus ya. Baik, pasti kesini yang jauh bisa ada pacar nih. Oke, kalau menurut jadi tujuan dari pernikahan yang pertama adalah membentuk sebuah keluarga seperti yang dijelaskan oleh kawan kalian tadi. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang saling melengkapi. Betul sekali kan apa yang disampaikan oleh kawan kalian tadi. Yang ketiga, meneruskan keturunan. Ya, itu juga tadi seperti yang dijawab oleh teman kalian. Dan yang keempat, menciptakan kehidupan yang harmonis. Jadi melalui pernikahan ini, kalian juga bisa menciptakan sebuah hubungan yang harmonis. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang ketiga, norma pernikahan. Jadi pernikahan itu didasarkan atas norma-norma juga ya adik-adik sekalian. Jadi mungkin kalian di era globalisasi saat ini banyak sekali
remaja-remaja yang berada di usia kalian itu mungkin terjebak dalam seks bebas, artinya melakukan hubungan seks sebelum melakukan pernikahan secara sah, baik melalui gereja atau maksud saya secara agama maupun secara perundang-undangan. Jadi di sini norma ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Norma ialah suatu rancangan yang ideal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera. Sedangkan dalam ikatan pernikahan juga terdapat norma-norma yang berlaku. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma sosial, kemudian ada juga norma hukum. Kalau berdasarkan norma agamanya, pernikahan harus sesuai dengan aturan agama yang dianut atau yang diyakini oleh kedua belah pihak. Sebelum melangsungkan pernikahan, maka kedua pasangan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Di sini ada tidak? Kalau misalkan dari agama Protestan atau Katolik atau Islam itu kan norma agamanya beda-beda. Di sini Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian paham bagaimana norma pernikahan dalam agama kalian? Mungkin dari teman kita yang Muslim dulu, bisa kalian jelaskan? Ya, silakan. Dalam Islam, norma agama dalam keluarga itu, dalam keluarga, Ya, silakan. dalam keluarga itu sudah harus diikati, maksudnya diikat oleh norma atau dalam ikatan agama maupun pemerintah bahwa bisa melakukan hubungan Ya. hubungan tersebut keluarga. Tapi adapun yang tidak sadar akan hal itu sehingga mereka dalam fase pacaran tetapi sudah melakukan hal tersebut sehingga bisa mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri. Sebenarnya dalam norma agama Islam itu orang yang mau menikah itu belum bisa melakukan hubungan tersebut dan tidak bisa dalam satu tempat ketika belum menikah. Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh teman kalian. Ibu rasa dalam setiap agama yang kita anut itu kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh teman kalian bahwa haram hukumnya bagi agama dan kepercayaan kita untuk melakukan hubungan berkeluarga sebelum menikah. Artinya sebelum disahkan oleh undang-undang maupun oleh agama kita sendiri. Jangan pernah melakukan sebuah perkawinan di luar pernikahan. Perkawinan dan pernikahan itu berbeda ya. Kalau pernikahan, iya, sepertinya tadi sudah paham. Jawabnya sangat cepat ya. Oke, kita lanjut ke norma hukum. Kalau di dalam norma hukumnya itu terdapat dalam aturan undang-undang seperti yang dijelaskan tadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2-nya berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pasal 3 berbunyi, pada dasarnya seseorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang, jangan lebih dari satu ya, seorang. Kemudian yang kedua, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki. Saya rasa ini di Islam begitu juga ya. Oke. Sama di kitab agama kita juga seperti itu kalau di Katolik. Kemudian kalau berdasarkan norma sosial, pernikahan juga harus memenuhi tuntutan norma sosial yang menjalankan kehidupan yang berlaku di masyarakat, tidak mengganggu atau menciptakan suasana yang merugikan orang lain. Contohnya tadi seperti yang kalian lakukan, jangan pernah melakukan hubungan perkawinan di luar pernikahan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa remaja atau di era sekarang ini banyak sekali. Contohnya saja kalau misalkan kita lihat di TikTok itu, aduh, anak SMP kelas 1 lagi sudah pacaran. Aduh, Ibu tidak mengerti lagi zaman sekarang tahun 2022 di Ibu dulu zaman SMP itu masih main panjat pohon, masih main kelereng, masih main karet, pokoknya mandi di kali. Sekarang ini ya memang zaman sudah semakin banyak perubahan. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Kita masuk pada syarat pernikahan. Oke, ini nanti kalian harus pahami dengan baik ya syarat-syarat dari pernikahan supaya jangan jadi itu tadi perkawinan di luar pernikahan tuh.
Oke, kalau di sini kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lagi ya tentang syarat perkawinan, dan ini berasal dari pasal 6. Yang pertama, perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ibu di sini bahasanya terlalu tinggi ya, seharusnya untuk kalian ini tidak terlalu mempelai lah. Di persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Kalau nanti misalkan ini siapa lagi namanya tadi? Samrin dia mau menikah tapi ini siapa? Dayatul tidak mau, jangan paksa ya Samrin. Itu tidak boleh. Nanti kalau bisa didenda tuh. Kemudian yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 untuk pria itu tidak boleh menikah, dan kalau wanita itu sebelum 19 tahun itu jangan menikah dulu. Itu sangat dilarang oleh undang-undang. Jadi kalian ini yang masih ya usianya ibu rasa masih 16-17 tahun lah ya, jangan dulu ya, kalian itu belum sah secara undang-undang maupun secara agama. Jadi tolong ditahan-tahan. Kalau misalkan ada pacaran itu tolong jaga diri, jaga batasan, jangan sampai kalian itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia adalah dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat ini harus diperoleh dari salah satu pihak. Jadi kalian itu kalau menikah harus atas persetujuan orang tua. Jangan kau dengar sampai di rumah keluarga sudah dengar, dia sumbau lari anaknya orang ini, mama akan mana nih? Atau tidak, ini Samrin, mama Samrin sumbau lari, ini Hayatul. Tidak boleh. Harus berdasarkan persetujuan dari kedua orang tua. Kalau misalkan Samrin sangat mencintai Hayatul, tolong berdasarkan persetujuan orang tua dulu ya. Karena itu juga ya dalam agama kalian disebut pahala, ya kan? Iya. Ya. Kemudian yang terakhir, jadi ketentuan tersebut sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi di sini dalam undang-undang itu agama dan kepercayaan sangat ditekankan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sudah paham ya semuanya? Paham. Ibu meminta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan terlebih dahulu apa hasil materi yang kalian dapatkan hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan. Yang saya dapatkan hari ini tentang ada pengertian di mana pengertian dari pernikahan itu adalah sebuah ikatan antara satu dan dua orang. Kemudian ada tujuan dari pernikahan. Yang pertama, membangun hubungan yang saling melengkapi. Yang kedua, meneruskan keturunan. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis. Dan kemudian ada norma dalam perkawinan. Yang pertama, norma agama, norma sosial, dan norma hukum. Ya. Terima kasih ya. Dengan adanya kesimpulan dari teman-teman kalian, Ibu berterima kasih. Artinya kalian sudah bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi Ibu berharap dengan mengenal orientasi kehidupan berkeluarga hari ini dapat memberikan arahan bagi kalian bahwa menikah itu bukanlah suatu hal yang mudah, dan juga kalian harus mempersiapkan diri seperti yang disampaikan oleh Cawani tadi, bahwa pernikahan itu adalah sebuah syarat atau sebuah keinginan kita untuk membangun suatu hal. Artinya di sini kalian harus mempersiapkan diri dan juga banyak hal. Artinya kalau misalkan belum waktunya, jangan pernah sekali-kali kaliannya seperti tadi Ibu bilang bahwa jangan terjunlah ke kehidupan yang tidak baik. Jadi Ibu berharap kalian bisa menerapkan ini mungkin nanti di kehidupan kalian berikutnya. Jadi jangan ya hari ini kalau kalian pulang nanti, Ibu tadi sudah menjelaskan pernikahan, berarti saya sudah bisa. Kalian ini Ibu sampaikan supaya kalian bisa menjaga diri dan juga punya pengetahuan bahwa pernikahan itu bukan hal yang mudah, dan juga usia kalian saat ini bukanlah usia yang siap untuk menikah. Jadi ya mungkin nanti bisa kalau sudah selesai sekolah mungkin ada yang meminang, tapi ingat, pentingkan dulu pendidikan, karir, baru kemudian menikah. Kalau kalian sudah mempunyai karir yang baik, Ibu yakin dan kalian harus percaya bahwa banyak laki-laki dan perempuan yang di luar sana pasti akan tertarik dengan kalian. Karena waktu kita sudah hampir habis, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa minggu depan kita akan melakukan pertemuan berikutnya di jam dan hari yang sama, karena jadwal kita untuk kegiatan bimbingan itu
dilakukan pada hari ini. Jadi kemudian minggu depan jadwalnya juga sama. Sekarang Ibu ingin meminta satu orang dari kalian untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Sambil mungkin. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman semua, sebelum kita mengisi pertemuan atau proses pembimbingan kita pada hari ini, izinkan saya berdoa bersama. Saya itu agama Islam. Rombongan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Iya, oh iya, sebelumnya Ibu lupa tadi, nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi melalui ketua kelas kalian. Nanti mohon untuk diisi ya adik-adik supaya Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Ibu berterima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan.